Tutorial dasar C++. Apa itu C++? C++ adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang merupakan pengembangan dari bahasa C. Digunakan untuk membuat aplikasi berkinerja tinggi seperti game, operasi sistem, perangkat lunak teknik, ataupun program berbasis objek. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar struktur dasar program C++. Sebagai contoh, kita akan membuat program sederhana yang bisa menampilkan hello world. Pada baris pertama yang kita tulis dalam program C++, yaitu include iostream atau header iostream. Header iostream ini adalah baris yang berfungsi untuk mengimpor library iostream. Kenapa harus iostream? Karena iostream memungkinkan kita untuk melakukan operasi input dan output. Karena kita akan melakukan output hello world, kita menggunakan library ini. Selanjutnya, kita membuat fungsi utama atau fungsi main. Fungsinya seperti ini. Fungsi ini adalah fungsi utama yang akan dieksekusi pertama oleh program. Jadi ini harus ada ketika kita ingin membuat program C++. Nah, kurung kurawal di sini adalah tanda awal atau berakhirnya blok kode dari fungsi main tersebut. Misalnya kita buat statement di dalam fungsi ini untuk membuat output hello world. Caranya adalah menulis std code ini objek dari iostream untuk melakukan output. Lalu tanda panah kiri 2 kali, kita masukkan nilai atau data yang mau kita tampilkan. Di sini kita masukkan hello world. Lalu kita pakai n-line agar bisa membuat baris baru. Lalu terakhir kita pakai semikolon atau titik koma. Nah, ini baris ini disebut ini ada std-nya juga. Nah, baris ini disebut statement. Selalu diakhiri dengan titik koma atau semikolon. Nah, selanjutnya kita coba running. Caranya adalah kita masuk ke terminal. Kita tulis G++, lalu nama file kita. Ini kita save dulu. Nama file kita yaitu C++, main.c++, lalu min.o, lalu masukkan nama file keluaran kita. Kita namakan saja main, gitu saja. Ini namanya compile. Setelah compile kita running. Kita running file keluaran kita tadi yaitu main. Caranya begini. ./main. Kita enter. Nah, di sini program sudah jadi menampilkan hello world. Sederhana. Selanjutnya kita perhatikan statement ini. Kita bisa buat lebih rapi atau lebih ringkas. Kita bisa hapus std di statement ini dengan cara begini. Kita tulis di line 2 using namespace std titik koma, lalu kita hapus std yang di statement ini. Nah, ini cara agar kita tidak perlu menulis std di setiap kita menulis code atau n-line, agar kita lebih mudah saja mengerjakannya. Dan coba kita save, kita compile lagi, dan kita running. Hello world, hasilnya masih sama. Lalu kita akan belajar scene atau input. Output tadi sudah, sekarang input. Caranya, misal kita mau membuat program yang bisa menanyakan nama kita, dan kita bisa memasukkan input nama kita. Lalu program akan menyapa nama kita. Caranya begini. Hello world kita ganti dengan pertanyaan nama kita. Siapa nama Anda misalkan. Nah, ini akan melakukan keluaran siapa nama Anda.
Lalu kita deklarasikan variabel yang akan kita gunakan untuk menyimpan inputan kita. Caranya, karena inputan kita adalah nama kita, yaitu bertipe data string, kita tulis tipe data dulu, baru nama variabel. Kita nama variabelnya pakai nama ya, lalu titik koma. Nah, ini deklarasi sudah selesai. Lalu kita buat statement untuk menerima input dari operator. Caranya yaitu sin untuk menerima input, lalu tanda panah kanan 2 kali, lalu nama variabel yang akan dimasukkan datanya. Nah, ini cara kerjanya. Sin menerima input, lalu tanda panah ke kanan 2 kali, itu artinya memasukkan data dari kiri ke kanan, yaitu input yang diterima dimasukkan atau disimpan ke dalam variabel bernama nama ya, ke dalam variabel nama. Lalu setelah itu kita ingin program menyapa nama kita tulis code tanda panah ke kiri 2 kali, kita tulis sapaan, misalnya selamat pagi, spasi, lalu kita panah lagi ke kanan 2 kali, kita masukkan variabel nama, lalu end line agar membuat baris baru, lalu titik koma tidak lupa. Nah, ini cara kerjanya. Code selamat pagi akan ditampilkan, lalu nama ini sesuai isi yang kita masukkan tadi. Misalkan kita input nama kita adalah Robi, yaitu nama saya, berarti nanti akan muncul selamat pagi Robi gitu. Coba kita save dan kita compile, lalu jalankan. Nah, di sini operator menanyakan nama kita. Kita masukkan nama saya, misalnya Robi, enter. Nah, program menyapa selamat pagi Robi gitu. Nah, ini adalah contoh sederhana dari struktur dasar program C++ atau program sederhana input output. Sebelumnya, kita sudah belajar gimana cara menggunakan input dan output di C++. Sekarang, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu if-else dalam bahasa C++. Di bagian ini, kita bakal belajar gimana caranya program bisa mengambil keputusan berdasarkan suatu kondisi. Sekarang, kita coba bikin program yang bisa menentukan kelulusan dari sebuah nilai yang diinput. Jadi intinya, user masukin nilai, dan nanti muncul tulisan dia itu lulus atau tidak lulus. Oke, langsung saja kita praktekkan. Pertama, bikin variable invented terlebih dahulu, nilai. Lalu kita bikin untuk input outputnya. Setelah itu, kita lanjut bikin if-nya. Nah, ini kita bikin if-nya nilai lebih besar dari 75. Jadi kalau nilainya di atas 75 atau sama dengan 75, nanti bakal keluar selamat kamu lulus. Tapi kalau di bawah 75, program bakal munculkan maaf kamu tidak lulus. Kita coba running. Misalkan masukin nilai 89. Munculnya
selamat kamu lulus karena nilai di atas 75, atas 75. Tapi kalau nilainya di bawah 75, misalkan 57, muncul, maaf, kamu tidak lulus. Jadi simpel ya, if else ini dipakai untuk membuat keputusan dengan dua kemungkinan, benar atau salah. Kalau kondisi benar, yang jalankan bagian if, kalau salah, bagian else yang jalan. Sebelumnya kita sudah belajar cara menentukan apakah siswa lulus atau enggak dengan if else. Sekarang kita bakal lanjut ke versi yang sedikit lebih kompleks, yaitu if, else. Struktur ini digunakan kalau kita punya lebih dari dua kemungkinan. Misalnya, mau menentukan grade dari nilai siswa. Jadi, user masukkan nilai, dan nanti muncul nilainya tuh grade-nya apa? A, B, C, D, atau E. Untuk inputnya, masih tetap sama seperti sebelumnya. Kita lanjut bikin ke if-nya, yaitu if nilai lebih besar dari sama dengan 90. Karena kita mau A itu di 90. Outputnya grade kamu A. Dan kita else if nilai lebih besar dari sama dengan 80, outputnya nanti grade kamu B. Karena sama semua, saya copy saja cepat. Oke, karena bakal sama terus, jadi saya copy saja biar cepat. Oke, tinggal ganti. Yang ini jadi 70. Yang ini jadi 45. Yang 70 ini jadi C. Yang 45 ini kita jadi D. Itu kondisi terakhir, jika tidak ada yang terpenuhi, jadi else. Keluarnya jadi program akan mengecek nilai dari atas sampai paling bawah. Kalau nilainya lebih dari sama dengan 90, nanti bakal muncul ke grade kamu A. Tapi kalau nggak memenuhi itu, program akan ngecek nilai kamu itu lebih dari sama dengan 80 atau bukan. Kalau iya, grade kamu B. Kalau bukan itu, cek lagi lebih dari sama dengan 70 atau bukan. Kalau iya, grade C. Kalau bukan lebih dari sama dengan 70, cek lagi lebih dari sama dengan 45. Kalau iya, grade kamu D. Tapi kalau bukan lebih dari sama dengan 45, program akan mengeluarkan grade kamu E. Jadi perbedaan dengan if else biasa adalah kalau if else cuma punya dua kemungkinan, sementara if else punya banyak kondisi yang dicek satu per satu.